Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Pendekar Laut Timur untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah lembah bunga dan terdapat seorang nenek tua yang merupakan jelmaan dari siluman burung api bernama Ziwo, yang dimana kedatangannya tersebut untuk mencuri bunga dewa. Namun tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Yunhe yang langsung menghentikan tindakan Ziwo tersebut. Dikarenakan Ziwo merupakan siluman yang memiliki kekuatan yang sangatlah kuat, Yunhe memiliki sebuah ide dengan menyandra seekor anak burung yang selama ini telah diakui sebagai anak Ziwo, yang pada akhirnya Ziwo pun terkena sebuah jebakan dari para spiritual lainnya. Namun dikarenakan kekuatan Ziwo lebih tinggi daripada kekuatan mereka, ia pun berhasil menghancurkan formasi tersebut dengan mudahnya. Dengan kondisi yang terdesak, Yunhe pun kembali menunjukkan anak burung tersebut ke hadapan Ziwo dengan menceritakan kejadian 100 tahun yang lalu, yang dimana akibat Ziwo melatih kekuatan api kuno tingkat tertinggi, maka terjadilah sebuah kebakaran yang sangatlah dahsyat di hutan dataran gunung barat dan selatan. Bahkan anak kandung Ziwo pun hangus terbakar dilahap oleh api tersebut, yang membuat hidup Ziwo sengsara akan kehilangan anak satu-satunya itu atas kesalahan perbuatannya sendiri. Maka dari itu Ziwo pun mencuri telur milik siluman burung lain dan akan dijadikannya sebagai seorang anak, sehingga ia pun datang ke lembah bunga ini untuk mencuri bunga dewa yang mampu membuat anak burung ini berkultivasi menjadi siluman. Ziwo yang merasa bersalah dan semakin bersedih karena telah mengambil telur burung tersebut dari siluman burung lain. Dengan segera Yunhe pun mengeluarkan sebuah cermin ajaib yang mampu memperlihatkan seorang anak kecil yang terlihat bahagia bersama keluarganya di alam manusia. Dan anak tersebut merupakan anak dari Ziwo yang telah bereinkarnasi menjadi manusia. Dengan melihat anaknya yang telah bahagia di alam sana, ia pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada anak burung tersebut. Dikarenakan ia yang dulu mengambilnya membuat anak burung ini harus terpisah dengan ibunya selama puluhan tahun. Dengan kepasrahannya ini, Ziwo pun menyerahkan inti kekuatan spiritualnya kepada Yunhe dan bersedia menjalani hukuman di dalam lembah abadi untuk menebus atas segala kesalahannya tersebut. Setelah itu Yunhe pun menyuruh Xiaoxing yang merupakan adik seperguruannya tersebut untuk mengembalikan anak burung ini kepada siluman burung yang bernama Kuan Kuan. Namun seketika anak burung itu direbut oleh Zhang yang merupakan seorang pelayan Ratu Peri yang ingin mencabut bulunya dan mengirimnya kepada sang ratu. Akan tetapi Yunhe dengan tegas merebut kembali dan mengusir Zhang yang berniat menyiksa makhluk kecil yang tidak berdaya ini. Kemudian mereka pun diberikan sebuah informasi oleh kupu-kupu pembawa pesan bernama Luo Jin bahwa rapat pemilihan calon penjaga lembah bunga akan segera diadakan. Singkatnya, di dalam aula tersebut terlihat salah satu kandidat terkuat bernama Hawking telah datang dengan mempersembahkan inti kekuatan spiritual dari seekor siluman kerbau yang sebelumnya ia kalahkan. Bahkan ia pun membawa sebuah danau abadi ratusan tahun untuk ketua lembah bunga yang bernama Changlan yang juga merupakan ayah kandungnya. Tak lama kemudian Yunhe pun datang dengan menunjukkan inti kekuatan spiritual dari siluman burung yang paling terkuat bernama Ziwo, yang membuat orang-orang di sana merasa terkejut akan kekaguman Yunhe yang mampu menaklukkan siluman tersebut tanpa melukai dan membunuhnya. Bahkan kekuatan siluman burung ini lebih kuat daripada kekuatan siluman kerbau yang Hawking bunuh. Oleh karena itu mereka pun menasihati Hawking untuk tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, apalagi harus membunuh siluman demi mendapatkan inti kekuatan spiritual dari siluman tersebut. Oleh karena itu sang ketua lembah bunga pun menunjuk Yunhe sebagai penjaga sekaligus pelatih di lembah bunga ini. Bahkan ia pun mendapatkan hadiah tambahan berupa 2 mustika ajaib yang bisa ia pilih di gudang perkumpulan lembah bunga.
Setelah melakukan hal tersebut, ia pun dengan senang hati pergi ke kediaman sang ketua untuk mengambil tanda jabatan barunya ini. Namun sesampainya di sana, seketika Yunhei mendapatkan serangan racun es dari sang ketua yang tidak senang kepada Yunhei karena kemarin Yunhei telah mempermalukan Hawking di hadapan semua orang. Dengan kekuatannya itu, membuat Yunhei tidak sanggup untuk bernapas. Beruntungnya King Su yang merupakan asisten sang ketua mencoba menghentikan tindakannya tersebut. Dengan rasa kesal dan terpaksanya, sang ketua pun memberikan obat penawar itu kepada Yunhei, sekaligus memberikan plakat jabatan tersebut kepada Yunhei. Keesokan harinya, terlihat Zhang datang menemui Yunhei dengan memintanya untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga lembah bunga dengan mengawasi tawanan siluman berbahaya yang dikirim oleh para peri untuk dipenjara di lembah bunga ini. Dan seketika siluman itu pun keluar dari dalam petinya yang membuat orang-orang di sana terlempar akibat terkena serangan siluman tersebut. Dikarenakan siluman ini sangatlah kuat, Yunhei pun dengan waspada menghampiri untuk berinteraksi secara langsung dengan siluman tersebut yang bernama Changyi ini. Namun dikarenakan Changyi yang sangat marah kepada lembah bunga yang ingin memenjarakannya, ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya tersebut. Dengan kondisi yang terdesak, tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat secepat kilat menyerang Changyi yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Yang ternyata itu merupakan serangan milik Hawking yang mencoba untuk menghancurkan ekor dari siluman tersebut. Namun Yunhei yang berada di sana langsung menghentikan tindakan itu. Bahkan dengan waktu bersamaan, sang ratu peri pun datang ke sana untuk menemui siluman tersebut. Setibanya di dalam aula, sang ratu memberikan tugas kepada mereka semua untuk membuat siluman tersebut agar dapat berbicara. Serta mereka pun harus berhasil membuat siluman ini setia dan tunduk kepadanya. Yang pada awalnya permintaan sang ratu ditolak oleh para tetua lembah bunga yang menilai ratu berniat menyiksa kehidupan siluman di masa depan dengan menjadikan siluman ini sebagai anak buah sang ratu. Namun mereka semua seketika terdiam di saat sang ratu peri mengatakan ia akan memusnahkan mereka semua jika tidak ada yang setuju dengannya. Seketika itu terlihat Hawking dengan karakternya yang penuh dengan ambisi, tanpa pikir panjang mengajukan diri untuk mengambil tugas tersebut. Bahkan Yunhei yang ada di sana pun melakukan hal yang sama. Senang dengan perselisihan yang terjadi di lembah bunga, sang ratu pun mengatakan siapapun di antara mereka berdua yang lebih dulu menaklukkan siluman tersebut, maka akan mendapatkan sebuah hadiah yang besar. Dengan ambisinya, Hawking bersama pengawal setianya datang ke dalam goa tempat siluman ini dipenjara. Terlihat Hawking mencoba untuk berinteraksi dengan Changyi yang merupakan siluman penghuni Laut Timur ini. Di sini ia pun menasihati Changyi untuk mengikuti segala apa yang ia perintahkan agar tidak mengalami penderitaan dan siksaan kembali. Namun dikarenakan tidak mendapatkan jawaban, Hawking menyuruh Xiu yang merupakan pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada siluman tersebut. Terlihat Xiu menyiksa Changyi dengan teknik jurus segel petirnya, namun Changyi memilih untuk tetap berpegang teguh pada pendiriannya dengan menahan siksaan serangan segel tersebut. Merasa usaha pertamanya gagal, Hawking pun memutuskan untuk meninggalkan siluman ini dan sembari memikirkan rencana lain. Tak lama kemudian dari kepergian Hawking, kelompok Yunhei pun datang ke goa tersebut. Namun setibanya di depan pintu masuk, pengawal dan sahabatnya Yunhei mengurungkan niatnya untuk ikut masuk ke dalam karena mereka cemas jika siluman itu akan mengamuk dan mengempaskan mereka kembali. Oleh karena itu, Yunhei pun pergi menemui Changyi seorang diri. Di dalam goa, terlihat Yunhei yang memang dasarnya merupakan dewa yang baik hati, bersimpati melihat sebuah anak panah yang masih menusuk ekor siluman ini. Merasa terganggu dengan kehadiran Yunhei di sini, Changyi kembali mengamuk, namun Yunhei mencoba menahannya. Kemudian Yunhei pun mengatakan ia akan memberikan obat untuk menyembuhkan luka yang dialaminya. Dia juga tahu bahwa Changyi sama seperti makhluk lain yang sangat menginginkan kebebasan kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarganya. Karena itu Yunhei meminta Changyi tetap bertahan, namun ia harus berubah sikapnya agar bertindak lebih baik. Dikarenakan Yunhei mempunyai rencana untuk membawa keluar Changyi dari lembah bunga ini. Walaupun masih curiga, pada akhirnya Changyi pun mengerti akan maksud Yunhei ini dan hanya terdiam dan pasrah melihat kebaikan Yunhei memberikan obat untuk kesembuhan ekornya tersebut.
Ketika Yunhee berusaha untuk melepaskan anak panah yang menusuk ekor Changyi, seketika itu anak panah tersebut mengeluarkan teknik mekanisme rahasianya untuk menghancurkan ekor siluman ini. Yunhee kemudian berusaha menjaga itu dan mengeluarkan teknik kemampuannya sendiri yang berupa perisai emas. Adu kultivasi kekuatan spiritual jarak jauh dengan Hawking yang disaksikan Changyi itu dimenangkan oleh Yunhee walaupun akibatnya ia terluka. Yunhee menasihati Changyi untuk tidak melawan anak panah itu agar energi spiritual yang dimilikinya tak terkuras dengan sia-sia. Sementara di luar gua, Hawking segera bergas menuju gua setelah mengetahui ada yang mengganggu anak panahnya. Dikarenakan ia baru saja mengirimkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk melindungi anak panahnya yang tertancap di ekor siluman tersebut. Dengan melihat jika itu ternyata perbuatan Yunhee yang sudah ada di sana, Hawking pun menganggapnya jika Yunhee merupakan perempuan munafik yang berpura-pura baik kepada siluman ini. Kemudian Hawking pun kembali menyiksa Changyi dengan memberikan serangan langsung sambaran petir ke tubuh siluman tersebut. Dengan segala sisa kekuatan dan memanfaatkan kekuatan spiritual Hawking, Changyi pun berhasil melepaskan anak panah berbalik melesat ke arah Hawking dan melukai pipinya itu. Hawking yang curiga jika Yunhee telah mengajarkan ilmu spiritual lembah bunga, di mana kekuatan petir dapat mengembalikan menjadi serangan balik, menegur Yunhee dengan sangatlah keras. Namun di sini Yunhee malah menasihati Hawking bahwa untuk menundukkan pribadi yang keras dan ganas itu tidak dapat dengan paksaan fisik, melainkan dengan cara kelembutan hati. Menyadari luka yang dialami Hawking lumayan parah, si Wu pun mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan goa demi mengobati luka sayatan anak panah tersebut, agar racun penghisap kekuatan spiritual yang ada di anak panah itu tidak mempengaruhinya. Yunhee yang cemas dengan keadaan Changyi mengajak Luo Jin yang juga sahabatnya untuk kembali masuk ke dalam. Namun di sini mereka sangatlah terkejut melihat Changyi yang telah berubah, yang seketika memilih sepasang kaki manusia dan dalam keadaan tanpa busana. Kemudian Luo Jin menjelaskan bahwa siluman duyung sebenarnya berasal dari makhluk darat, yaitu manusia yang dapat merubah fisiknya ketika berada di air. Ia pun mengira Changyi tidak dapat mempertahankan bentuk duyungnya setelah kekuatan spiritualnya terkuras dengan habis. Dan singkatnya, setelah menutup tubuh Changyi, Yunhee pun memberitahu apabila Changyi menuruti semua perintahnya, maka Yunhee akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut. Di malam itu juga Yunhee membawakan Changyi beberapa menu makanan yang terlihat sangatlah enak agar luka dan kultivasi tenaga spiritual cepat pulih. Sembari membiarkan Changyi melahap makanannya, Yunhee pun mulai menanyakan tentang kronologi hingga Changyi bisa tertangkap oleh bangsa peri dan dikirimkan ke lembah bunga. Namun di sini Changyi lebih memilih untuk diam, tak menceritakan kejadian yang dialami olehnya dan mengabaikan pertanyaan demi pertanyaannya tersebut. Langkah Yunhee yang berniat untuk pergi mengembalikan air minum untuk Changyi seketika itu juga terhenti di saat ia melihat Changyi yang masih terluka namun mampu mengeluarkan energi spiritual yang berupa kekuatan pengendali air. Dan keesokan paginya Yunhee memberikan pil saju, merupakan obat yang diracik selama puluhan tahun untuk mengobati luka apapun. Dan Luo Jin yang datang mengingatkan sahabatnya ini agar tidak terlalu fokus pada Changyi, karena beberapa hari ini Luo Jin merasa bukan Changyi yang berubah, akan tetapi Yunhee lah yang semakin berubah dan terlalu perhatian kepada Changyi. Dengan bersamaan Hawking pun datang ke goa dan menjumpai Changyi. Ia pun mengakui jika dirinya pantas dikira jahat oleh Changyi karena ia menggunakan metode siksaan. Akan tetapi Yunhee adalah sama saja dengan dirinya karena mereka berdua ini menjalankan tugas dari sang ratu peri untuk menjinakkan Changyi yang merupakan siluman duyung dari Laut Timur ini. Setelah Hawking pergi, Yunhee pun datang dengan pil saju merupakan obat ampuh yang dimilikinya, tapi obat itu dihempaskan oleh Changyi. Bahkan Changyi juga berhasil merebut tanda plakat milik Yunhee yang menunjukkan bahwa dirinya adalah murid lembah bunga sekaligus merupakan anak buah dari sang ratu. Untuk menghindari kesalahpahaman, Yunhee pun menjelaskan jika dirinya juga mengalami siksaan yang sama yang mengharuskan dirinya untuk tunduk patuh pada segala perintah dan peraturan lembah bunga agar nyawanya bisa selamat. Bahkan diri Yunhee sendiri juga sangat menginginkan kebebasan sehingga ia sendiri sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari lembah bunga yang dianggapnya sebagai tempat yang sangat mengerikan. Yunhee juga kembali menambahkan karena ia sudah pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Changyi, maka dalam dirinya ia selalu berniat membantu siapapun yang hendak diperbudak oleh Ratu Lembah Bunga.
Chang Yi yang percaya ucapan itu pada akhirnya menelan pil salju ajaib tersebut dan terpancar sinar putih yang menandakan bahwa kekuatan spiritualnya akan segera pulih. Akan tetapi seketika suhu di dalam goa tempat Chang Yi ditawan menjadi panas. Yang ternyata perubahan suhu ini bukan efek dari pil salju, namun akibat jurus teknik segel api milik Hawking. Hawking yang tahu kelemahan Yunhei adalah hatinya yang lembut, sehingga ia sengaja menggunakan kekuatan teknik segel api tingkat tinggi yang tidak dapat dihancurkan ini untuk memancing Yunhei melakukan pelanggaran terberat lembah bunga, yaitu mendobrak segel pelindung yang dipasang di goa untuk membawa tawanan keluar. Setelah itu Yunhei yang mendapatkan kabar dari Xiao Xing langsung bergegas menuju goa. Setibanya di sana, ia pun memberitahukan kepada Luo Jin dan Xiao Qing untuk dapat mengelabui dan menghambat pergerakan kelompok Hawking yang tak akan lama lagi menuju tempat keberadaan mereka ini. Baru saja mereka keluar justru malah mereka yang dihadang oleh kelompok Hawking, sementara Yunhei sedang membawa Chang Yi meninggalkan goa. Yunhei ternyata membawa Chang Yi ke dalam rumahnya. Ia yang yakin bahwa Hawking yang telah menjebaknya melarang Chang Yi untuk keluar dan mengatakan ia akan melindungi Chang Yi apapun yang akan terjadi. Dan ketika Yunhei akan keluar, Hawking bersama para pengawalnya sudah menunggu di depan rumah. Hawking pun mengancam bahwa perbuatan membawa kabur tahanan sang ratu dari penjara merupakan kejahatan serius yang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Lalu Yunhei pun hanya tersenyum dengan mengatakan jika Chang Yi tidak ada di dalam rumah, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Tak lama kemudian King Su pun datang ke sana dengan menghentikan perselisihan tersebut. Di sini King Su menyuruh mereka untuk menghadap dan menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi di hadapan ketua Changlan dan para tetua lainnya. Di dalam aula, Yunhei membela dirinya dengan menjelaskan di hadapan sang ketua bahwa dirinya berhasil menaklukkan dan membuat siluman duyung yang mereka tawan ini dapat berbicara. Namun ucapannya tersebut tidak dipercayai oleh para tetua dan ketua lembah bunga itu jika tidak dibuktikan secara langsung. Oleh karena itulah sang ketua menyuruh Yunhei untuk menunjukkan di keesokan harinya di hadapan mereka jika siluman duyung tersebut dapat berbicara. Di malam harinya Yunhei yang berjalan merasakan kesakitan dengan kondisi yang sangatlah lemah akibat serangan racun petir yang dilancarkan Xiu sebelumnya. Luo Jin yang menemukannya segera membawanya ke dalam kamar dan Luo Jin sangatlah bersedih karena tidak bisa berbuat apa-apa karena obat yang mereka miliki sudah diberikan kepada Chang Yi. Kemudian Chang Yi yang tidak tega melihat keadaan Yunhei semakin parah berusaha menolong dengan mencabut sisik duyungnya sendiri dan memberikannya kepada Yunhei. Kemudian racun yang menjalar di dalam tubuh Yunhei hilang seketika berkat sisik tersebut. Namun seketika itu Chang Yi juga terjatuh pingsan dikarenakan kekuatan spiritual dan lukanya sendiri belumlah benar-benar pulih. Setelah mereka berdua sadar kembali, Yunhei memberitahukan kepada Chang Yi akan keinginan dirinya untuk pergi meninggalkan lembah bunga secara bersama-sama. Tak jauh dari sana Hawking sangatlah marah kepada Xiao Qing yang menyerang Yunhei dengan racun. Dan dari pembicaraan mereka ini terbukti bahwa Yunhei sebenarnya adalah saudara dari Hawking. Xiu pun diancam akan dibunuh oleh Hawking apabila berani mengulangi kembali perbuatan yang menyerang Yunhei. Terlihat di sini bahwa Hawking sangatlah khawatir dengan keadaan saudara perempuannya tersebut. Di keesokan harinya, mereka semua berkumpul di depan rumah Yunhei untuk menyaksikan Yunhei menepati janjinya dan menunjukkan keberhasilannya itu terhadap Chang Yi yang dapat berbicara. Namun secara tiba-tiba di dalam rumah muncul siluman banteng entah dari mana yang mengamuk dan menyerang mereka berdua. Banteng tersebut bahkan mengamuk hingga keluar rumah tapi hanya dalam satu teknik serangan saja. Banteng tersebut berhasil ditaklukkan oleh San Yu. Setelah keadaan menjadi tenang kembali, sang ketua yang tidak ingin berlama-lama berada di sana memaksa Yunhei untuk segera menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menaklukkan dan membuat Chang Yi berbicara. Namun Chang Yi yang kaget melihat para murid lembah bunga membantai siluman banteng tadi hingga musnah tak tersisa. Dan juga ternyata ia diundang di hari ini hanya untuk diperlakukan seperti hewan untuk mengetahui apakah ia bisa berbicara atau tidak. Sehingga kepercayaan kepada Yunhei pun menjadi hilang. Oleh karena itu dengan segera ia pun mengabaikan semua perintah dan perkataan Yunhei dengan diam membisu. Melihat Yunhei gagal, ketua Changlan menyuruh San Yu dan para murid untuk membawa dan menempatkan Chang Yi ke dalam goa kembali karena melanggar aturan lembah bunga dengan tergesa-gesa melepaskan tawanan demi melaksanakan tindakan yang tidak berhasil. Sehingga para tetua menjatuhkan hukuman pada Yunhei dengan melarangnya bertemu Chang Yi selama 3 hari.
Keesokan harinya Yunhei terlihat sangatlah khawatir akan keadaan Chang Yi di dalam gua. Ia pun kembali melanggar hukumannya dengan mengunjungi gua tersebut. Di saat itu Yunhei dan Luo Jin dihampiri San Yu yang diberi tugas penjaga tawanan oleh sang ketua. Segera Yunhei pun diusir oleh San Yu dan seketika itu Hawking juga tiba di sana. Di sini Yunhei yang membela diri dengan mengatakan kepada San Yu bahwa Hawking telah bertindak curang dengan mengirimkan siluman banteng untuk menggagalkan dan menghalangi Yunhei dalam menjinakkan Chang Yi sebelumnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, San Yu melarang semua orang masuk ke dalam gua ini sampai hukuman selesai dijalankan. Dengan mengetahui bahwa mereka semua tidak dapat menandingi kehebatan San Yu, dengan segera mereka pun pergi dari sana. Di malam hari, Yunhei yang sedang berbincang-bincang dengan Luo Jin di atas pohon, secara tak sengaja melihat seorang pemuda berjalan mengendap-endap. Mereka yang menaruh curiga pada pemuda tersebut memutuskan untuk mengikutinya. Yang ternyata pemuda itu adalah Li Su yang merupakan kekasih San Yu yang juga merupakan hewan pelindungnya. Sesuai ucapan Luo Jin, Li Su berasal dari klan kucing gunung, di mana jenis mereka adalah hewan pelindung paling lemah yang kekuatannya masih di bawah Luo Jin. Dari sini juga terbukti bahwa Luo Jin yang merupakan kupu-kupu pembawa pesan juga adalah hewan pelindung dari Yunhei. Terlihat kemunculan Li Su adalah untuk merayakan hari spesial dengan sang kekasihnya dengan memberikan sebuah kejutan dengan saling bermesraan. Menjadi saksi atas kemesraan mereka, Yunhei pun berniat memanfaatkan mereka untuk membantu dirinya karena kedua orang itu telah melanggar aturan lembah bunga di mana setiap murid tidak boleh menjalin tali asmara. Ancaman atas hukuman ini tidaklah main-main karena jika sang ratu mengetahui hal tersebut, maka hukuman matilah yang akan San Yu dan Li Su terima. Di pagi harinya, Yunhei pun datang ke gua dan menghampiri San Yu dengan memberitahunya bahwa ia telah mengetahui hubungan mesra antara San Yu dan Li Su. Kemudian Yunhei pun mengajak San Yu untuk membantunya agar mereka dapat kabur bersama dari lembah bunga. Namun permintaan Yunhei ditolak San Yu yang langsung menyerangnya. Yunhei yang terpojok oleh San Yu pada akhirnya dengan terpaksa memilih melanggar peraturan lembah bunga dengan berpura-pura mengatakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Setelah itu Yunhei mengajak San Yu ke puncak gunung lembah bunga untuk menjelaskan tanda simbol elemen es yang diterima semua murid lembah bunga. Di puncak gunung tersebut, Yunhei menjelaskan tempat tersebut adalah lokasi eksekusi para murid lembah bunga yang tidak menaati perintah sang ketua. San Yu mengira jika tanda simbol elemen es lembah bunga adalah tanda kesetiaan. Dia beritahu Yunhei yang sebenarnya. Tanda itu adalah bekas serangan racun es ketua Changlan. Racun es kuat ini dapat membekukan darah dalam nadi dan memblok kekuatan spiritual dari orang yang memiliki tanda tersebut. Namun sebagai senior, San Yu tidak begitu saja percaya perkataan Yunhei karena ia merasa lebih mengenal sang ketua dibandingkan Yunhei. Sebagai bukti perkataannya itu, Yunhei pun meminta San Yu untuk menggunakan teknik terbaiknya yang San Yu miliki untuk menghapus simbol es tersebut. Namun seketika itu tangan San Yu pun membeku dan tubuhnya menjadi lemas akibat perbuatannya tadi. Oleh karena itu San Yu pun baru mempercayai Yunhei. Kemudian Yunhei pun menceritakan kejadian di masa lalu ketika Yunhei masih belia. Ia melihat sendiri eksekusi yang dilakukan sang ketua kepada para murid-murid lembah bunga. Ia pun melihat sendiri eksekusi yang dilakukan sang ketua kepada para murid lembah bunga. Dan dari sinilah Yunhei pun mengangkat lencana para murid lembah bunga dari dasar jurang yang telah dibunuh oleh sang ketua Changlan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.